Chapter 276. Menuju ke gerbang istana. Ketika para siluman masih bersujud di hadapan Xiao Tian, ketiga jenderal utama telah sampai di perbatasan dan melihat kejadian tersebut. Saat itu mereka berdiri di atas puncak gerbang sambil menatap ke arah Xiao Tian yang sedang berdiri tegak di hadapan ratusan siluman yang sedang bersujud. Makhluk-makhluk apa itu? Kekuatannya mengerikan sekali, ucap Jenderal Tai Long. Aku tak terkejut dengan hal itu. Justru aku lebih terkejut dengan putra mahkota. Sebenarnya berapa tingkat kultivasinya sekarang, hingga bisa menundukkan makhluk aneh yang telah mencapai tingkat pendekar alam ilusi. Dan di antara ratusan makhluk tersebut, terdapat dua makhluk berwujud rusa dan rubah merah yang memiliki kekuatan melebihi tingkat kekuatan Raja Xiao Zhaoye. Meski hanya satu tingkat di atasnya, tetap saja perlu diwaspadai. Kekuatan mereka telah mencapai lapisan puncak pendekar alam ilusi. Mereka berdua benar-benar setara dengan jenderal dari pasukan elit pembasmi iblis yang menyerang kerajaan waktu itu. Apakah dia menundukkan mereka di saat pergi keluar kerajaan sambil menaiki naga hitam saat itu? Itu adalah satu-satunya momen di mana Tai Wu tak pergi bersamanya, ucap Jenderal Taizong. Sepertinya begitu. Hanya itu yang bisa membuat semuanya menjadi masuk akal, sambung Jenderal Tai Long. Meski ucapan Kak Taizong sedikit masuk akal, tapi entah mengapa aku merasa kalau makhluk-makhluk itu sudah tunduk jauh hari sebelum putra mahkota mengalahkan jenderal pembasmi iblis itu, sambung Jenderal Tai Feng. Kenapa kau berpikir begitu? Tanya Jenderal Tai Long. Apa kalian lupa dengan kejadian di saat putra mahkota baru bangun dari pingsannya? Jelas-jelas dia bertanya pada Tai Wu mengenai bangsa siluman. Aku rasa bangsa siluman yang dia maksud adalah makhluk-makhluk itu. Dan yang paling membuatku merasa aneh adalah, entah mengapa aku merasa bernostalgia akan kejadian ini. Seakan-akan aku pernah melihat makhluk-makhluk itu bersujud di hadapan putra mahkota sebelumnya. Jelas Jenderal Tai Feng sambil mengerutkan dahinya. Setelah kau mengatakannya, aku pun jadi berpikir demikian. Tapi kenapa kita bisa merasakan hal seperti itu? Bukankah kita tak pernah bertemu dengan makhluk-makhluk aneh itu? Kalau dari perawakan mereka, mereka terlihat seperti iblis. Tapi entah mengapa mereka tak mengeluarkan hawa iblis sedikit pun, ucap Jenderal Tai Long. Aku pun merasa seperti itu. Tapi ya sudahlah. Kita temui saja putra mahkota dan menanyakan semuanya agar menjadi jelas, sambung Jenderal Taizong sambil menatap ke arah punggung Xiao Tian. Tap tap tap. Akhirnya kalian menyusul juga. Jenderal Tai Long, Jenderal Tai Feng dan Jenderal Taizong, ucap Xiao Tian yang masih dalam posisinya tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Salam putra mahkota. Bisakah Anda? Belum sempat Jenderal Tai Long menyelesaikan kalimatnya, Xiao Tian membalikkan badannya hingga bisa menatap mata ketiga jenderal utama. Dengan tatapan yang begitu serius dia pun berkata, penjelasannya nanti saja. Percaya atau tidak, aku sudah menjelaskan tentang mereka kepada kalian sebelumnya. Jika kalian ingin tahu jawaban dari pertanyaan di dalam hati kalian, maka tanyakan saja pada diri kalian sendiri. Karena aku tak akan menjawabnya sekarang. Aku akan pergi ke istana untuk memimpin bangsa siluman menemui raja. Mengenalkan mereka ke raja dan para warga sangatlah penting. Karena kedepannya kita akan hidup di dimensi mereka. Jelas Xiao Tian sambil berjalan melewati ketiga jenderal utama. Oh iya.
Sebelum aku pergi meninggalkan kalian, ada satu hal yang harus kukatakan. Tolong suruh para prajurit penjaga gerbang agar meninggalkan tempat ini dan bergabung ke gerbang istana. Karena kerajaan ini akan dikosongkan untuk sementara, ucap Xiao Tian sambil membelakangi punggung ketiga jenderal utama. Itu saja yang ingin kukatakan. Ayo kita pergi, ucap Xiao Tian sambil membelakangi ketiga jenderal utama. Siap Yang Mulia, ucap ketiga bangsa siluman dengan begitu kompak. Setelah Xiao Tian melompat lalu terbang dengan kecepatan tinggi melewati gerbang perbatasan, para bangsa siluman secara serentak bangkit dari tempat mereka bersujud. Setelah itu, mereka langsung melesat terbang mengejar Xiao Tian yang telah melesat pergi terlebih dulu. Wosh wosh wosh. Ketiga jenderal terdiam kaku, karena mereka merasakan sebagian kecil kekuatan Xiao Tian yang terpancar keluar di saat dia berjalan melewati mereka. Sejak kapan kekuatan putra mahkota melampaui pendekar alam roh lapisan ketiga? Mungkinkah dia menyembunyikan kemampuannya selama ini? Lapisan pertama pendekar alam roh saja sudah membuatku kehabisan kata-kata. Sedangkan tadi dia baru saja memancarkan kekuatan melampaui lapisan kedua, pikir Jenderal Tai Long dengan mata terbelalak. Kekuatan yang mengerikan. Aku jadi lebih takut kepada putra mahkota dibandingkan pada para bangsa siluman, pikir Jenderal Tai Feng sambil mengepalkan kedua tangannya. Latihan macam apa yang putra mahkota gunakan hingga bisa mencapai tahap semengerikan itu? Dan entah mengapa aku merasa kalau dia masih belum menunjukkan kultivasi yang sesungguhnya. Jika dugaanku benar, mungkin dia telah mencapai lapisan kelima atau 6 pendekar alam roh, pikir Jenderal Taizong sambil mengerutkan dahinya. Di dalam gerbang perbatasan timur Kerajaan Petir, Xiao Tian terus terbang dengan kecepatan tinggi melewati reruntuhan ibu kota sebelumnya yang pernah menjadi tempat pertemuan klan serta tempat di mana turnamen bela diri kerajaan diadakan. Sejak kunjungan mereka terakhir kali, para bangsa siluman memiliki pertanyaan yang mengganjal tentang kota tersebut. Namun karena saat itu mereka lebih memikirkan tentang nasib kerajaan mereka yang diambil oleh Sekte Iblis membuat mereka membuang jauh-jauh pertanyaan tersebut dan hanya fokus meminta bantuan kepada Xiao Tian untuk merebut kembali kerajaan mereka yang berada di dimensi es. Karena saat ini mereka tak sedang dalam masalah, Raja Siluman Rusa dan Raja Siluman Rubah Merah mempercepat langkah mereka hingga sejajar dengan Xiao Tian yang terbang tanpa menggunakan kecepatan penuhnya. Maaf mengganggumu, Maharaja Xiao Tian. Bisakah kau jelaskan kota apa ini? Mengapa kota ini hancur dan begitu terbengkalai? Makhluk macam apa yang bisa memporak-porandakan kota di kerajaanmu ini? Tanya Raja Siluman Rubah Merah. Percaya atau tidak, yang menghancurkan kota ini adalah kakekku sendiri. Dia bahkan membantai seluruh klan Xiao yang bekerja sama untuk melenyapkanku. Asal kalian tahu saja, dulu aku begitu lemah dan tak berguna. Banyak yang ingin menyingkirkanku karena menganggapku tak pantas menjadi raja. Bahkan paman serta seluruh teman satu klanku sendiri ingin menyingkirkanku dari dunia ini. Hanya ayah, ibu, Taiwu dan seluruh kerabat satu klannya yang benar-benar menghargaiku, jelas Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. Seluruh kerabat satu klan dari Tuan Taiwu. Apakah mereka sekuat Tuan Taiwu? Tanya Raja Siluman Rusa. Maaf membuatmu kecewa. Tapi sayangnya kerabat satu klan dari Taiwu, belum ada yang mencapai pendekar tingkat setengah dewa petarung satupun. Jelas Xiao Tian sambil melesat terbang menuju arah timur.
Apakah Tai Namchun bukan bagian dari klannya? Tanya Raja Siluman Rubah Merah. Kenapa kau bertanya seperti itu? Sambung Xiao Tian. Kau tak merasakannya ya? Tai Namchun telah mencapai tubuh seorang dewa petarung. Meskipun dia belum menguasai kultivasi barunya itu hingga terlihat begitu samar-samar. Jelas Siluman Rubah Merah. Benarkah itu? Terakhir kali aku berpapasan dengannya dia masih seorang pendekar tingkat emas. Jika memang itu kenyataannya, maka semuanya akan menjadi menarik. Sambung Xiao Tian sambil tersenyum tipis. Jadi, Tai Namchun juga anggota klan dari Tuan Taiwu? Tanya Raja Siluman Rusa sambil terbang di samping kanan Xiao Tian. Ya. Dia memang kerabat satu klan Taiwu. Jawab Xiao Tian sambil melirik ke kanan. Lalu, sebenarnya apa nama klan mereka? Tanya Raja Siluman Rubah Merah sambil terbang di samping kiri Xiao Tian. Aku pun tak tahu soal itu. Yang pasti ayahku pernah mengatakan bahwa klan Taiwu pernah berjaya pada masanya. Dan alasan mereka mengabdi kepada ayahku yaitu karena ayahku pernah menyelamatkan klan mereka di saat mereka sedang dalam masalah. Dan saat itu dia belum menikah dengan ibuku. Tentunya aku belum lahir jadi tak dapat menyaksikan kejadiannya. Jelas Xiao Tian sambil melirik ke arah kiri. Masalah macam apa yang mereka hadapi? Tanya Raja Siluman Rusa sambil menatap ke arah Xiao Tian. Diincar oleh seluruh klan di daratan elemen. Jawab Xiao Tian sambil menatap ke arah Raja Siluman Rusa. Entah mengapa aku merasa begitu janggal di sini. Apakah kau yakin kalau ayahmu sekuat itu? Melawan seluruh klan seorang diri sangatlah mustahil. Ditambah lagi berdasarkan ceritamu, ayahmu saat itu belum menikah dengan ibumu dan dia seharusnya tak memiliki kekuatan untuk menghentikan seluruh klan di usia semuda itu. Mungkinkah ada orang lain yang membantu ayahmu saat itu? Tanya Raja Siluman Rubah Merah. Setelah kau berkata seperti itu, aku jadi mulai ragu dengan cerita ayahku. Tapi saat ini ingatannya telah diacak-acak oleh Dewa Kera. Kemungkinan besar ingatan tentang peristiwa runtuhnya klan Taiwu juga telah dirubah. Ini benar-benar membingungkan. Aku harus bertanya pada Dewa Petir terlebih dulu agar menemukan solusi. Semoga saja dia bisa membantu kita mencari jawabannya. Untuk saat ini, kita fokus mengungsikan seluruh penghuni di kerajaan ini. Karena sekte pembasmi iblis bisa datang kapanpun mereka mau. Sambung Xiao Tian dengan dahi yang dikerutkan. Baiklah kalau begitu, ucap Raja Siluman Rubah Merah sambil menganggukkan kepalanya. Kalian membawa gulungannya kan? Berikan padaku. Gulungan itu lebih berharga dibandingkan kunci dimensi es. Jelas Xiao Tian sambil mengulurkan tangannya. Kami memang membawanya. Tapi gulungan ini tak bisa membawa lebih dari 5 orang. Dan kami hanya memiliki 10 buah saja. Oleh karena itu kami datang kemari begitu lama. Karena harus bolak-balik untuk menteleportasikan semuanya dari dimensi es. Jelas Raja Siluman Rubah Merah sambil mengerutkan dahi. Kau masih beruntung memiliki 10 gulungan. Sedangkan kerajaanku hanya memiliki 3 buah gulungan saja. Padahal sebelumnya kami memiliki ratusan. Sambung Raja Siluman Rusa sambil menatap ke arah Raja Siluman Rubah Merah. Kau juga harus bersyukur karena masih memiliki 3 buah gulungan. Setidaknya kau tak senasib dengan para siluman harimau. Mereka bahkan tak memiliki 1 gulungan pun. Jika aku tak mengizinkan mereka ikut pergi menggunakan gulungan teleportasiku, sudah dipastikan bahwa mereka tak akan bisa ikut kemari.
Sambung Raja Siluman Rubah Merah sambil membalas tatapan Raja Siluman Rusa. Sejak kapan kalian kehilangan gulungan-gulungan itu? Bukankah kalian masih memilikinya saat Dewa Kera baru mengaktifkan teknik perubah ingatan? Tanya Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. Apa kau mengingat Raja Siluman Rubah Putih? Tanya Raja Siluman Rubah Merah. Tentu saja. Memangnya ada apa dengannya? Bukankah dia sudah tewas saat bertarung denganku di Lembah Naga dulu? Tanya Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. Dia masih hidup. Aku sangat yakin akan hal itu. Karena aku tak mencium bau kematian dari tubuhnya. Kemungkinan besar yang kau bunuh saat itu adalah cloningnya. Atau hanya sekedar ilusi belaka. Karena membuat ilusi adalah salah satu keahliannya. Jelas Raja Siluman Rubah Merah. Apakah dia datang bersama pasukannya? Tanya Xiao Tian. Dia hanya datang sendiri. Tapi kekuatannya berada di luar jangkauan kami. Dengan terang-terangan dia datang ke istanaku. Lalu membuat seluruh pasukanku pingsan tanpa menyentuh mereka sedikit pun. Aku pun hanya bisa terdiam kaku saat dia menatap ke arahku. Aku sangat yakin bahwa kekuatannya telah mencapai pendekar alam roh lapisan puncak, setara dengan kultivasimu saat ini. Jika dia mau membunuhku, aku pasti sudah tewas saat itu. Namun anehnya, dia hanya merampas gulungan teleportasi dari pasukanku dan hanya menyisakan 10 gulungan saja termasuk gulungan yang ada di dalam pakaianku. Jelas Raja Siluman Rubah Merah. Istanaku? Tanya Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. Maksudku istanamu. Maafkan aku. Aku tak bermaksud untuk melangkahimu Maharaja Xiao Tian. Sambung Raja Siluman Rubah Merah dengan tampang paniknya. Bagaimana denganmu? Tanya Xiao Tian sambil menatap Raja Siluman Rusa. Aku juga mengalami hal yang sama. Dan aku berani bertaruh bahwa siluman harimau pun mengalami kejadian yang sama. Hanya saja mereka lebih tak beruntung karena tak disisakan satu gulungan teleportasi sama sekali. Jelas Raja Siluman Rusa. Aku sangat ingat kata terakhir yang dia ucapkan sebelum dia pergi dengan menggunakan gulungan teleportasinya. Jelas Raja Siluman Rusa. 1 hari sebelum para siluman muncul di wilayah luar Kerajaan Petir. Kerajaan Siluman Rusa. Setelah menundukkan dan merampas gulungan teleportasi dari para siluman yang mengabdi kepada Xiao Tian, Raja Siluman Rubah Putih berkata, apakah perasaanmu saat ini? Sama seperti ketika Sekte Iblis datang kemari. Apa maksud ucapanmu? Apakah kau dalang di balik serangan Sekte Iblis? Ucap Raja Siluman Rusa dengan mata yang terbelalak. Kunci dimensi es berada di tangan Maharajamu. Dan satu-satunya cara lain untuk mencapai dimensi ini adalah gulungan teleportasi yang hanya dimiliki oleh kelima bangsa siluman di dimensi es. Bangsamu. Bangsa siluman harimau. Bangsa siluman rubah putih. Bangsa siluman kelinci. Dan yang terakhir adalah bangsaku. Jelas Raja Siluman Rubah Putih. Tunggu. Jangan bilang kalau dalang penyakit aneh serta penyerangan Sekte Iblis yang sebelumnya juga bersumber darimu. Tanya Raja Siluman Rusa. Untuk wabah penyakit yang menimpa kerajaan siluman harimau, itu murni kecelakaan. Aku tak sengaja membuka portal aneh tanpa tahu cara menutupnya. Kalau tak salah Dewa Iblis Yongheng menyebutnya sebagai portal menuju alam neraka. Dan dari sanalah awal mula penyakit serta para dewa iblis dari alam semesta lain datang. Untuk penyerangan yang dilakukan Raja Iblis Lanbing, bukan aku yang merencanakannya. Tapi kelima dewa sesat yang saat itu masih belum aku kenal dan temui.
Jelas Raja Siluman Rubah Putih. Aku bahkan sempat tertipu oleh salah satu anggota Dewa Sesat. Karena dibutakan oleh pil aneh yang dia berikan kepadaku. Gara-gara pil itu, aku kehilangan kendali dan berakhir tewas di tangan Xiao Tian saat menyerangnya di Lembah Naga. Jelas Raja Siluman Rubah Putih. Jika kau mati saat itu, lalu kenapa kau masih hidup saat ini? Tanya Raja Siluman Rusa. Apakah kau tahu relik Phoenix? Tanya Raja Siluman Rubah Putih. Jangan bilang kau. Ucap Raja Siluman Rusa dengan mata terbelalak. Percaya atau tidak, relik itu telah terikat denganku. Relik ini berbeda dengan relik lainnya. Tak bisa dilacak dan dirasakan oleh pengguna relik lain atau bahkan dewa sekalipun. Orang yang terikat dengan relik ini akan dikaruniai keabadian dan kekuatan yang tak terkalahkan. Setiap kali dibunuh oleh lawan yang lebih kuat, maka aku akan bangkit kembali dengan kultivasi yang setara dengan pembunuhku. Menarik bukan? Jelas Raja Siluman Rubah Putih sambil menatap mata Raja Siluman Rusa. Kenapa kau menceritakan hal ini padaku? Tanya Raja Siluman Rusa. Karena aku ingin kau menjelaskannya pada Xiao Tian. Saat ini aku mungkin belum berani berhadapan dengannya. Namun ketika aku sudah merasa cukup kuat, aku pasti kembali untuk menghabisinya. Apa kau mengerti maksudku, pecundang? Tanya Raja Siluman Rubah Putih sambil mentap tajam mata Raja Siluman Rusa. Oh iya. Aku hampir lupa. Raja dari bangsa Siluman Kelinci dan Raja Siluman Angsa menitipkan pesan kepadamu. Mereka bilang tolong selamatkan kami. Ucap Raja Siluman Rubah Putih sambil tersenyum jahat. Jadi kau dalang di balik hilangnya bangsa Siluman Kelinci dan Raja Siluman Angsa? Tanya Raja Siluman Rusa. Jangan lupa sampaikan salamku kepada maharajamu itu. Bahwa nyawa bangsa Siluman Kelinci dan Siluman Angsa ada di tanganku. Jika dia berani datang atau berusaha mencariku maka akan kuhabisi mereka semua. Jangan cari aku sebelum aku merasa cukup kuat. Kau mengerti? Ahahaha. Tawa Raja Siluman Rubah Putih. Terkutuk kau, Raja Siluman Rubah Putih. Teriak Raja Siluman Rusa sambil mengepal erat kedua tangannya. Kerajaan Petir. Saat ini, dia menceritakan sedetail itu kepadamu. Kenapa dia memperlakukanku dengan berbeda ya? Pikir Raja Siluman Rubah Merah. Mungkin karena kau tak mengatakan apapun saat dia mengacau di kerajaanmu. Sambung Raja Siluman Rusa. Itu. Raja Siluman Rubah Merah kehabisan kata-kata. Karena memang kenyataannya dia hanya bisa terdiam kaku karena saking takutnya akan kekuatan Siluman Rubah Putih saat itu. Episode sebelumnya. Chapter 275. Menemui para siluman. Episode berikutnya. Chapter 277. Pengumuman Xiao. Chapter 277. Pengumuman Xiao Tian. Xiao Tian telah sampai di gerbang istana. Semua pandangan terarah kepadanya karena terdapat dua sosok siluman yang cukup kuat di samping kanan dan kirinya. Ditambah lagi terdapat ratusan siluman yang tak bisa diremehkan dengan wujud menyerupai harimau, rusa dan rubah merah. Bukankah itu putra mahkota? Makhluk apa yang terbang di samping dan di belakangnya? Pikir para prajurit dan para penduduk yang saat itu telah berkumpul di depan gerbang istana. Ruang singgasana Kerajaan Petir. Raja Xiao Zhaoye yang saat itu sedang duduk sambil menunggu informasi, dikejutkan oleh dua orang prajurit yang menerobos masuk dengan tampang ketakutan seperti abis melihat hantu. Hosh hosh hosh, napas yang terengah-engah. Ada apa dengan kalian?
Kenapa kalian terlihat begitu panik dan ketakutan? Tanya Raja Xiao Zhaoye. Maaf karena mengganggumu Yang Mulia. Tapi ini sangat penting. Putra mahkota telah. Belum Sekpat menyelesaikan ucapannya, Raja Xiao Zhaoye memotong pembicaraan dengan berkata, "Ada apa dengan putraku? Katakan dengan jelas." Sebenarnya, putra mahkota telah. Ucap prajurit itu dengan napas yang terengah-engah. "Putraku telah apa? Katakan dengan jelas." Bentak Raja Xiao Zhaoye dengan tampang kesalnya. "Kau saja yang mengatakannya," ucap prajurit itu sambil menyenggol temannya. Kau ini. Begini Yang Mulia. Sebenarnya putra mahkota telah datang. Tapi dia ditemani oleh makhluk aneh yang kultivasinya setara dengan Jenderal Pembasmi Iblis tempo lalu. Kalau tak salah putra mahkota tadi menyebut mereka dengan sebutan siluman. Jelas salah satu prajurit sambil memberi hormat. "Siluman katamu," ucap Raja Xiao Zhaoye sambil mengerutkan dahi karena merasa tak asing dengan kata siluman. "Benar Yang Mulia," ucap prajurit itu sambil memberi hormat. "Lalu di mana putraku sekarang?" tanya Raja Xiao Zhaoye sambil menatap prajurit itu. Putra mahkota berada di alun-alun istana. Dia juga mengumpulkan seluruh penduduk ke sana untuk mengumumkan sesuatu. Jelas prajurit itu sambil memberi hormat. "Begitu ya. Kalau begitu panggil Taiwu, para prajurit dan para pelayan istana. Suruh mereka pergi ke alun-alun istana untuk menyusulku, karena aku akan pergi duluan." Kalau dugaanku tak salah, sepertinya ini berkaitan dengan tempat yang akan kita huni setelah meninggalkan kerajaan ini, sambung Raja Xiao Zhaoye sambil bangkit berdiri dari singgasananya. "Baik Yang Mulia," ucap kedua prajurit sambil memberi hormat. Alun-alun istana, wilayah khusus yang biasa dipakai untuk mengumpulkan penduduk kerajaan untuk mengumumkan sesuatu. "Terima kasih karena telah mau menungguku di depan gerbang istana sebelumnya. Seperti yang kalian lihat saat ini, di belakangku ada sosok makhluk yang tak pernah kalian lihat sebelumnya. Mereka berasal dari bangsa selain manusia, namun bukan iblis ataupun vampir, melainkan bangsa siluman yang bisa menggunakan bahasa manusia. Meski tampang mereka cukup mengerikan, kalian tak perlu takut, karena mereka ada di pihak kita," jelas Xiao Tian sambil berdiri di atas panggung yang terbuat dari bebatuan. "Apa benar mereka tak berbahaya? Taring mereka begitu tajam, dan wujud mereka terlalu buas. Bukankah harimau dan rubah memakan daging? Apa jaminannya kalau mereka tak akan memakan kami?" tanya para penduduk sambil menatap ke arah Xiao Tian. "Bisakah kalian berhenti menilai seseorang hanya dari tampangnya saja?" ucap Raja Siluman Rusa sambil mengubah wujudnya ke wujud manusia. Wah, tak biasanya kau menunjukkan wujud manusiamu. Kalau begitu aku pun tak mau kalah, ucap Raja Siluman Rubah Merah sambil mengubah wujudnya menjadi wujud manusia. Semua bulu di tubuh mereka menghilang. Pakaian mereka menyusut mengikuti bentuk tubuh mereka. Selain warna mata yang masih tetap berwarna merah, tubuh dan wajah mereka sudah benar-benar berubah drastis. Yang tadinya terlihat mengerikan saat ini terlihat seperti manusia tampan dengan tatapan dingin di mata mereka. Tak lama setelah itu, para siluman harimau, siluman rusa serta siluman rubah merah yang lain juga ikut mengubah penampilan mereka. Saat ini wujud mereka terlihat seperti manusia. Ada yang terlihat tampan dan ada pula yang terlihat cantik. Ada yang terlihat sangar, ada pula yang terlihat pemalu. Tunggu dulu.
Jadi prajuritmu ada yang berjenis kelamin wanita. Kupikir kalian semua adalah seorang pria, ucap Xiao Tian sambil menepuk pundak Raja Siluman Rusa. Tentu saja kami memiliki yang berjenis kelamin wanita. Jika bangsa kami hanya terdiri dari kaum pria, bagaimana mungkin kami bisa memiliki keturunan? Tanya Raja Siluman Rubah Merah dengan wujud manusianya. Setelah melihat wanita dari bangsa kalian bertransformasi menjadi manusia, aku jadi mengingat bangsa siluman kelinci dan siluman angsa. Sudah begitu lama aku tak melihat mereka. Saat kita menyerang sekte iblis di dimensi es pun mereka tak muncul juga. Apakah kalian mengetahui di mana mereka? Tanya Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. Itu, ucap Raja Siluman Rubah Merah sambil menatap ke arah Raja Siluman Rusa. Mereka menghilang sebelum sekte iblis menyerang dimensi es. Aku pun tak tahu kemana mereka pergi. Soalnya mereka menghilang tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Kerajaan mereka kosong, dan telah lama tak dihuni. Kemungkinan besar, mereka kabur meninggalkan dimensi es, atau sesuatu terjadi pada mereka. Jelas Raja Siluman Rubah Merah sambil menundukkan kepalanya. Bangsa siluman kelinci dan siluman angsa bukanlah pengecut, dan mereka tahu artinya balas budi. Mereka juga tak pernah melarikan diri dari masalah mereka. Alasan mengapa mereka tak muncul sejak sebelum sekte iblis menyerang bukan karena mengetahui bahwa sekte iblis akan menyerang lalu kabur duluan. Akan tetapi mereka diculik dan dijadikan sandera oleh Raja Siluman Rubah Putih tepat sebelum sekte iblis menyerang. Jelas Raja Siluman Rusa sambil mengepalkan kedua tangannya. Kenapa kau baru mengatakannya sekarang? Tanya Raja Siluman Rubah Putih yang tak mengetahui kalau Raja Siluman Rubah Putih adalah dalang di balik menghilangnya bangsa siluman kelinci dan bangsa siluman angsa. Sudahlah, kita bahas ini lain kali. Ingatlah baik-baik, kalau kau berhutang penjelasan padaku juga Lanlu. Untuk saat ini, bersikaplah seolah tak terjadi apa-apa. Hingga kita berhasil memindahkan seluruh penghuni kerajaan petir, sambung Xiao Tian melalui telepati. Kami mengerti, Maharaja Xiao Tian, ucap Raja Siluman Rubah Merah dan Raja Siluman Rusa sambil menganggukkan kepala mereka. Apa yang mereka diskusikan sejak tadi? Pikir para penduduk sambil menatap ke arah punggung Xiao Tian yang sedang berbicara menghadap Raja Siluman Rusa dan Rubah Merah. Aku tak peduli apapun yang mereka bicarakan. Yang pasti aku ingin kenalan dengan para siluman itu. Meski wujud lainnya mengerikan, setidaknya wujud mereka saat ini sangatlah tampan. Ucap Feng Yin yang selama ini menjadi pelayan di kerajaan petir. Kau benar, Feng Yin. Aku harap aku bisa membawa salah satunya pulang, ucap gadis pelayan yang lain. Dasar wanita. Lihat pria bening sedikit saja sudah lupa daratan. Gumam salah satu pria yang menjadi penduduk kerajaan petir. Ketika pria itu menatap ke arah siluman rubah merah yang berjenis kelamin wanita yang terlihat cukup cantik menggoda, dan dibalas oleh kedipan manja darinya. Pria itu langsung mimisan dan terjatuh ke tanah dengan posisi punggung menempel ke tanah karena saking girangnya. Hei kawan, kau baik-baik saja? Tanya pria yang berdiri tepat di sampingnya. Dia berkedip padaku. Wanita itu berkedip padaku. Apa kalian melihatnya? Ucap pria itu dengan hidung yang mimisan. Hanya berkedip saja bisa sampai mimisan. Apa kau sudah kelamaan menjomblo? Ucap pria yang berdiri di samping kanannya. Benar-benar pria yang menyedihkan. Ucap pria yang berdiri di samping kanannya.
Karena penasaran dengan kecantikan para wanita dari bangsa siluman rubah yang sanggup membuat salah satu pria mimisan, pria yang lain pun ikut menatap mata wanita dari bangsa siluman rubah merah. Dan benar saja, mereka pun langsung mengalami hal yang sama berupa mimisan yang berlebihan diikuti oleh tubuh yang tiba-tiba lemas hingga mengakibatkan mereka terjatuh pingsan. Perasaanku saja, atau memang banyak pria yang pingsan di tempat dengan hidung mimisan? Tanya Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. Jangan khawatir Maharaja Xiao Tian. Aku hanya memberi mereka ilusi yang sangat mereka inginkan melalui kedipan mataku. Ucap salah satu siluman rubah merah wanita sambil mencubit manja hidung Xiao Tian. Ling Ling, jagalah kelakuanmu, bentak Raja Siluman Rubah Merah dengan tampang kesal. Jangan galak-galak dong. Nanti gantengnya hilang loh. Mantan Raja Siluman Rubah Merah Hua Zhou, ucap Ling Ling sambil mengedipkan matanya kepada Hua Zhou. Wanita ini benar-benar menyebalkan saat berubah menjadi manusia. Tingkahnya berubah 180 derajat dari pendiam menjadi keganjenan. Sudah lama sekali dia tak memanggil namaku. Tapi ini pertama kalinya dia menyebutku dengan sebutan mantan raja. Walau ingin protes, aku tak bisa. Bagaimanapun ucapannya memang benar. Aku bukanlah raja lagi. Semua kekuasaanku kan telah berpindah tangan kepada Maharaja Xiao Tian. Kufet, pikir Hua Zhou sambil menghela napasnya. Apakah kepribadian semua siluman berubah setiap kali berubah wujud menjadi manusia? Tanya Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. Ini hanya terjadi pada siluman yang belum mencapai tingkat pendekar alam roh. Karena aku dan Hua Zhou telah mencapai lapisan puncak alam roh, maka kami Zhou tak mengalami perubahan sifat sama sekali. Jelas Lan Lu sambil menghela napas. Oh iya, Raja Siluman Rusa. Maksudku Lan Lu. Bukankah sebelumnya kalian hanyalah seorang pendekar tingkat dewa petarung? Bagaimana bisa kultivasi kalian melonjak tajam setelah kejadian penghapusan ingatan secara besar-besaran terjadi? Tanya Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. Ini semua berkat pil yang diberikan Dewa Petir. Pil itu kami dapatkan tepat sebelum Dewa Kera mereset ulang ingatan semua orang. Dan tepat di saat gulungan teleportasi kami baru saja diaktifkan. Jelas Lan Lu sambil menatap Xiao Tian. Begitu ya, sambung Xiao Tian sambil menganggukkan kepala. Tak lama setelah itu, Raja dan ketiga jenderal utama baru sampai di alun-alun istana. Tai Wu, Tai Nam Chun dan seluruh kerabat klannya pun turut hadir sambil ditemani semua prajurit dari wilayah perbatasan kerajaan. Mereka terkejut bukan main setelah melihat orang-orang asing berwajah tampan dan cantik berdiri tepat di sekitar Xiao Tian. Letak. Mana siluman menyeramkan yang kalian maksud? Ucap Raja Xiao Zhaoye sambil memukul kepala kedua prajurit yang dia bawa terbang menuju alun-alun istana. Dewi, Dewi, Dewi. Aku melihat banyak dewi berparas cantik dengan mata kepalaku sendiri. Sepertinya aku sedang bermimpi, pikir Jenderal Tai Feng sambil menatap para siluman rubah, harimau, serta siluman rusa wanita. Mereka melihatku. Ini memalukan. Tolong tutupi kami, Maharaja Xiao Tian. Ucap para siluman rusa berwujud wanita cantik dengan mata hijau mereka. Apa yang kalian lihat? Dasar penjahat kelamin. Bentak para siluman harimau berjenis kelamin wanita dengan tampang galaknya. Demi menutupi sifat kasar mereka, para pria dari golongan siluman harimau menutupi mulut kotor para wanita dari bangsa mereka dengan tangan mereka.
Toling jangan berbuat keributan. Itu tidak baik. Ucap para siluman harimau pria sambil menutup mulut para wanita dari bangsa mereka. Pemarah, pemalu dan penggoda. Benar-benar di luar perkiraanku. Syukurlah hanya para wanita yang belum bisa mengontrol emosi mereka, pikir Xiao Tian sambil menepuk dahinya. Hei kau, singkirkan tangan kotormu dari dewi kami. Teriak para penduduk pria. Tangan kotor katamu. Ucap para siluman harimau dengan mata kuning yang berubah memerah. Kuku mereka pun berubah menajam. Benar-benar temperamen yang buruk. Sepertinya tak ada cara lain selain menghentikan mereka dengan kekuatan, pikir Xiao Tian sambil menghela napas. Xiao Tian mengeluarkan tekanan ki sekuat pendekar alam roh lapisan puncak untuk membuat semuanya terdiam. Dan benar saja, caranya ini berhasil membuat sekua orang terdiam kaku di tempat mereka. Pendekar alam roh lapisan puncak. Jadi ini kekuatan putra mahkota yang sesungguhnya. Pikir Tai Wu dengan tubuh yang gemetaran. Apakah dia masih orang yang sama? Pikir Tai Nam Chun sambil mengerutkan dahi. Dengarkan baik-baik. Dan jangan ada yang menyela. Aku mengumpulkan kalian untuk saling mengenal dengan bangsa siluman. Bukan untuk berseteru dengan mereka. Apa kalian paham? Tanya Xiao Tian dengan tatapan tajamnya. Kami mengerti. Putra mahkota. Ucap para penduduk sambil memberi hormat. Bagi yang belum mencapai tingkat pendekar alam roh, tolong kembali ke wujud siluman kalian. Jangan membantah atau kalian akan kuhukum sekarang juga. Ucap Xiao Tian sambil mengeluarkan hawa membunuh. Baik Maharaja Xiao Tian. Ucap para siluman sambil mengubah kembali wujud mereka. Bagus. Sekarang kita kembali ke pokok permasalahan. Kerajaan kita tidaklah aman sebelum salah satu dari kita mencapai tingkat pendekar alam langit. Kenapa aku berkata seperti itu? Karena musuh terlemah kita adalah pendekar alam mortal. Dan jumlah mereka ratusan bahkan ribuan. Aku tak ingin kalian mati konyol hanya demi melindungi kerajaan. Jika dirasa lawan terlalu kuat, maka alangkah baiknya kita mundur terlebih dulu. Mundur bukan berarti kalah, tapi bisa juga dikarenakan mengalah. Dan kalah bukan berarti tak akan bisa menang. Karena kemenangan sejati tak akan kau rasakan tanpa pernah merasakan kekalahan terlebih dulu. Rasa senang karena meraih kemenangan akan terasa begitu luar biasa jika kita pernah merasakan kekalahan sebelumnya. Jadi jangan pernah menganggap mundurnya kita sebagai akhir dari kerajaan. Tapi anggaplah ini sebagai awal dari kejayaan. Ucap Xiao Tian dengan tekanan kekuatan Qi yang terpancar luas ke seluruh kerajaan. Hidup putra mahkota. Ucap para prajurit dan penduduk kerajaan. Hidup Maharaja Xiao Tian. Ucap para siluman sambil mengangkat tangan kanan mereka ke atas dan ke bawah dengan tangan yang terkepal kencang. Episode sebelumnya. Chapter 276. Menuju ke gerbang istana. Episode berikutnya. Chapter 278. Dewa Petir mengambil alih. Chapter 278. Dewa Petir mengambil alih. Xiao Tian telah membuka portal menuju ruang hampa. Semua bangsa siluman serta seluruh penghuni kerajaan memasuki portal itu tanpa ragu. Tepat ketika semuanya telah masuk ke dalam portal ruang hampa, portal pun Xiao Tian tutup. Gulungan ini memang hanya bisa membawa maksimal 5 orang saja. Tapi dengan dikombinasikan dengan ruang hampa, aku jadi bisa membawa semuanya secara bersamaan. Pikir Xiao Tian sambil tersenyum tipis. Ternyata kau bisa mikir juga ya.
Ucap Dewa Petir yang tiba-tiba muncul tepat di belakang Xiao Tian. Sejak kapan kau ada di belakangku? Tanya Xiao Tian dengan tampang kesalnya. Sayang sekali. Ternyata kau tak terkejut akan kemunculanku. Ucap Dewa Petir sambil menepuk pundak Xiao Tian. Jawab pertanyaanku. Sejak kapan kau ada di belakangku? Tanya Xiao Tian dengan kesal. Sejak kau membuka portal ruang hampa tentunya. Oh iya. Cepatlah pergi ke dimensi es. Aku sudah berpegangan padamu. Cepat aktifkan gulungannya. Jangan buang-buang waktu. Atau kau ingin membuat semua orang menunggu. Ingatlah 1 jam di sini sama dengan 1 hari di sana. Kau mengerti? Sambung Dewa Petir dengan tampang mengesalkannya. Iya, aku mengerti. Xiao Tian mengalirkan kekuatan Qi-nya ke dalam gulungan lalu di saat dia membuka gulungan tersebut, dia pun langsung menghilang dari tempatnya berdiri. Kemudian muncul di depan istana es yang berada dalam dimensi es. Xiao Tian kembali membuka portal ruang hampa. Lalu menyuruh para pria tua dan penduduk yang tak bisa mengikuti latihan untuk memperkuat diri keluar dari ruang hampa karena persediaan makanan akan terbuang percuma jika mereka berdiam diri di dalam portal ruang hampa. Siluman rubah putih bisa menyerang kapan saja. Apakah kami harus menetap di sini juga? Tanya para Lanlu si Raja Siluman Rusa. Kau ini bagaimana? Kalau kau di sini dan tak mengikuti latihan bersama yang lain, kau akan tertinggal jauh dan tak bisa melindungi bangsamu. Sambung Xiao Tian melalui telepati. Tapi, bagaimana dengan rakyatmu ini? Bukankah mereka juga perlu dilindungi? Tanya Lanlu melalui telepati. Benar juga ucapan Lanlu. Tadinya kupikir tempat ini merupakan tempat teraman. Tapi gara-gara siluman rubah sialan itu semuanya jadi berantakan. Pikir Xiao Tian sambil meremas kepalanya karena merasa pusing dan tak tahu harus bagaimana. Berhenti memikirkan hal kecil seperti itu. Apakah kau lupa kalau kau masih memiliki seorang dewa di sampingmu? Tanya Dewa Petir sambil menepuk pundak Xiao Tian. Karena kultivasimu belum mencapai ranah pendekar alam langit, aku tak bisa mengajarkan teknik ini padamu. Teknik ini juga tak dapat diaktifkan oleh sebuah roh tanpa raga. Karena itu, tak ada jalan lain selain membiarkanku untuk merasukimu. Sudah saatnya aku mengambil alih semua pekerjaanmu. Selagi ada aku di sampingmu jangan pernah menanggung semuanya seorang diri. Oh iya, setelah aku mengaktifkan teknik pelindung, jangan buru-buru untuk mengambil kembali kendali atas tubuhmu itu. Karena aku harus mengembalikan kultivasi teman-temanmu yang telah Wukong segel menggunakan jurusnya. Jelas Dewa Petir sambil menatap Xiao Tian. Baiklah. Kalau begitu aku serahkan sisanya padamu. Ucap Xiao Tian melalui telepati. Kalau begitu, aku akan mulai merasukimu. Ucap Dewa Petir sambil menatap ke arah Xiao Tian. Setelah Dewa Petir merasuki Xiao Tian, dalam sekejap aura tubuhnya langsung berubah. Matanya pun membiru dan seperti biasa kultivasinya meningkat hingga 40 lapisan setiap kali dirasuki oleh Dewa Petir. Xiao Tian yang saat itu berada pada lapisan puncak pendekar alam roh naik tingkat hingga menjadi pendekar alam fana. Secara berurutan, tingkatan kultivasi setelah Dewa Petarung adalah pendekar alam ilusi, pendekar alam roh, pendekar alam bis, pendekar alam mortal, pendekar alam naga, pendekar alam fana, pendekar alam angin, pendekar alam langit, pendekar alam peri, pendekar alam surga,
pendekar alam immortal, hingga pendekar alam dewa. Lan Lu yang saat itu berdiri tepat di hadapan Xiao Tian langsung memahami bahwa yang ada di hadapannya saat ini bukan Xiao Tian lagi, melainkan pengawal pribadinya yang tak bisa dia lihat sama sekali ketika menjadi roh tanpa raga. Lama tak bertemu, Dewa Petir, bisik Lan Lu sambil menatap mata Xiao Tian. Serahkan sisanya padaku. Kembalilah ke dalam portal dan beritahukan pada semua bangsa siluman. Kalau semuanya akan baik-baik saja, jawab Dewa Petir sambil tersenyum tipis. Kalau begitu, aku pamit undur diri, ucap Lan Lu sambil berjalan kembali menuju portal ruang hampa. Putra mahkota, kenapa matamu berubah membiru? Apakah tempat ini benar-benar aman? Bagaimana dengan makanan di sini? Apakah bisa dimakan? Di sini sangat dingin, dan istana itu terbuat dari es. Apakah kami sanggup bernaung di sana? Tanya para penduduk sambil menatap Xiao Tian. Set, jangan banyak bertanya. Jika kalian percaya padaku, cukup dengarkan aku. Mengerti? Tanya Xiao Tian sambil menempelkan jari telunjuknya ke bibirnya sendiri. Semua penduduk menutup mulut mereka rapat-rapat, lalu menganggukkan kepala mereka sebagai isyarat bahwa mereka telah mengerti. Ketika semuanya sudah tenang, Xiao Tian yang sedang dirasuki Dewa Petir langsung melompat terbang ke atas istana es. Sambil merapalkan beberapa mantra yang tadi mengerti manusia, dia melempar 6 jarum perak berlapis racun mematikan yang sempat Xiao Tian rampas dari bawahan Xian Yun. Jarum-jarum tersebut dilempar terpisah ke segala arah hingga membentuk pola segi 6. Dengan tubuhnya yang dijadikan sebagai pusatnya. Ketika polanya mulai terlihat, sebuah cahaya perak membentuk segi 6 terpancar keluar dari daratan hingga menembus awan. Kemudian sinar itu langsung menghilang tanpa jejak seakan tak terjadi apa-apa. Tepat ketika sinar itu menghilang, rasa dingin yang sebelumnya dirasakan oleh para penduduk berubah menjadi perasaan hangat yang cukup nyaman. Apakah Anda baru saja merubah suhu dimensi ini, Putra Mahkota? Tanya salah satu pria tua. Aku tak merubah seluruh dimensi, tapi hanya merubah suhu di dalam arai pelindungku saja. Apapun yang terjadi, jangan pernah lewati garis pembatas arai pelindung. Karena arai ini berlapis racun mematikan. Siapapun yang berani melewati pembatas arai baik dari dalam ataupun dari luar, maka mereka pasti akan terkena racunnya. Apa kalian mengerti? Tanya Xiao Tian sambil menatap semua penduduk. Kami mengerti Putra Mahkota, ucap para penduduk sambil memberi hormat. Untuk urusan makanan, di belakang istana es terdapat banyak pohon buah-buahan. Dan juga di dalam cincin ruang kalian pun sudah cukup untuk bekal 1 bulan. Jangan khawatir. Dalam waktu 1 bulan kita pasti sudah cukup kuat untuk melawan balik. Selagi kami berjuang untuk memperkuat diri, menetaplah di sini dan jangan tinggalkan tempat ini. Kalian mengerti? Tanya Xiao Tian sambil menatap tajam para penduduk. Kami mengerti, Putra Mahkota, ucap para penduduk sambil memberi hormat. Setelah selesai menasehati penduduk, Xiao Tian yang saat itu masih dalam kendali Dewa Petir kembali masuk ke dalam portal ruang hampa menyusul Lan Lu dan para siluman lainnya. Ruang hampa. Hormat kami, Maha Guru, ucap para siluman sambil memberi hormat. Kenapa mereka memanggil Xiao Tian dengan sebutan lain? Pikir Ratu Xiao Hong sambil mengerutkan dahinya. Hormat kami Tuan Xiao Tian, ucap para roh iblis sambil memberi hormat.
Kupikir kau tak akan kembali, ucap Dian Zeng sambil memasang wajah kesalnya. Lama tak bertemu, Dewa Pe. Belum sempat Suyan menyelesaikan ucapannya, Xiao Tian langsung memukul lehernya hingga terjatuh pingsan. Melihat penyelamat sekaligus suaminya dipukul hingga pingsan, Liang Su pun langsung menyerang balik Xiao Tian dengan sekuat tenaga. Namun, Xiao Tian menangkis serangannya dengan mudah karena memang saat itu Liang Su hanya memiliki tenaga manusia biasa. Sambil menangkap tangannya, dia pun berkata, "Tenanglah, aku tak bermaksud melukai suamimu. Aku hanya membuatnya pingsan karena hampir mengatakan apa yang tak boleh dia katakan." "Apa maksudmu? Dia hanya memanggilmu dengan sebutan dewa, tapi kau menyerangnya tanpa sebab yang jelas," jawab Liang Su dengan tampang kesalnya. "Kenapa kau begitu membela Suyan? Apakah kau sudah mulai menyukainya?" tanya Xiao Tian sambil tersenyum tipis. Itu tidak mungkin. Aku hanya ingin membalas kebaikannya, karena telah menghajar para roh iblis sialan yang berani macam-macam denganku, ucap Liang Su sambil menatap ke arah lain karena tak ingin menatap mata Xiao Tian. Terlihat jelas kalau dia sedang tersipu malu karena sedang menyembunyikan perasaannya. Beberapa jam sebelum Raja Xiao Zhaoye dan yang lainnya masuk ke dalam portal ruang hampa, Liang Su tersadar dari pingsannya. Dan saat dia baru tersadar dia melihat roh iblis ular sedang mengendus-endus perutnya. Roh iblis ular begitu tertarik dengan keturunan siluman serigala suci yang berada di perut Liang Su dan tak bisa menahan diri untuk mengendusnya. Liang Su yang saat itu melihat tingkah aneh roh iblis langsung berteriak begitu kencang hingga membuat semua orang termasuk Suyan tersadar. "Kia, apa yang kau inginkan dariku?" teriak Liang Su. "Di mana aku?" pikir Jenderal Huang Cheng. "Roh iblis. Aku ingat sekarang. Mereka terus menakuti kami setiap kali baru tersadar hingga membuatku pingsan karena mereka selalu muncul tepat di depan mata setiap kali aku baru membuka mata," pikir salah satu prajurit bayangan Ratu Xiao Hong dengan pakaian yang terlihat bagai ninja dengan tangan dan kaki yang terikat kencang oleh rantai perak milik para roh iblis. "Jangan berteriak Nona. Aku hanya mengendus bau bayimu. Tak ada niatan lain selain itu. Lagi pula kau memiliki sedikit bau ular di tubuhmu. Mana mungkin aku memakan sebangsaku," jawab roh iblis ular sambil mengendus perut Liang Su. "Menyingkur dari perutnya. Iblis jelek," ucap Suyan dengan mata emasnya. Rantai perak yang mengikatnya langsung hancur, dan 5 buah ekor emas muncul tepat di belakang punggungnya. Aura emas disertai tekanan hebat terpancar keluar dari tubuhnya. Salah satu ekornya langsung memukul mundur roh iblis ular hingga terpental begitu jauh. "Aku tak mau tahu siapa dan apa yang sedang kalian lakukan. Siapapun yang berani mengganggu istriku maka akan kuhabisi saat ini juga," ucap Suyan sambil mengeluarkan hawa membunuh. Tunggu pendekar. Medusa tak bermaksud mengganggu istrimu. Dia hanya mengendus perutnya, tidak lebih dari itu. Lagi pula dia adalah seorang wanita. Tidak bagus bagi seorang pendekar tangguh sepertimu menganiaya seorang wanita, bukan? Tanya roh iblis buaya sambil mencoba menghalangi Suyan agar tak menghancurkan roh Medusa. "Wanita katamu. Dia tak lebih dari seorang roh iblis belaka," ucap Suyan sambil menghajar mundur roh iblis buaya dengan salah satu ekor emasnya. Uhuk. Bukankah istrimu pun sama saja? Dia dan Medusa tak ada bedanya sama sekali. Jika istrimu menjadi roh maka dia tak akan terlihat seperti sekarang.
jawab roh iblis buaya sambil terbatuk-batuk menahan rasa sakit. Apakah dia Suyan? Sejak kapan dia sekuat ini? Tingkatan kultivasinya telah mencapai pendekar alam ilusi lapisan puncak. Ini benar-benar membuatku merasa seperti orang tua yang gagal. Karena masih bertahan di tingkat setengah dewa petarung lapisan pertama, pikir Jenderal Huang Cheng sambil mengepalkan kedua tangannya. Apa dia baru saja melindungiku sebagai seorang suami? Entah mengapa saat ini aku merasa kalau dia bisa diandalkan. Tidak seperti sebelumnya, pikir Liang Su sambil tersipu malu. Apa aku baru menyebut Liang Su sebagai istriku? Dan mengamuk hanya karena hal sepele. Mustahil. Seharusnya hanya sisi lemahku yang menyukainya. Kenapa aku jadi ikut-ikutan merasakan hal aneh ini? Tidak. Aku tak boleh membiarkan perasaan ini terus berkembang. Jangan sampai aku melupakan dendamku terhadap kerajaan api. Aku harus berhenti mengamuk. Jika tidak Liang Su akan berpikir kalau aku begitu mencintainya. Pikir Suyan sambil menghela napas. Kau benar. Liang Su mungkin sama seperti Medusa. Namun bedanya dia telah menjadi istriku. Sebelum aku berubah pikiran, pergilah dari sini dan jangan pernah menunjukkan wajah kalian lagi. Bentak Suyan melalui telepati. Baik. Ucap roh iblis buaya sambil pergi membawa pergi Medusa. Dan diikuti oleh roh-roh iblis lain yang juga ikut pergi karena takut menjadi sasaran amarah Suyan. Setelah berbincang cukup lama, akhirnya Dian Zeng luluh kembali hingga mau berbicara dengan Dewa Petir lagi. Tepat ketika mereka baru berbaikan, para roh iblis datang dengan tampang ketakutan menuju ke hadapan Dian Zeng. Guru, kenapa kau tak memberitahu kami kalau di antara teman Tuan Xiao Tian ada orang yang tak boleh diganggu? Apakah kau tahu guru? Roh sekelas Medusa pun hampir dihancurkan olehnya. Jika aku tak memohon padanya, mungkin Medusa sudah hancur saat ini. Ucap roh iblis buaya dengan tampang paniknya. Bagaimana bisa kalian menghadapi hal sulit seperti itu? Aku kan hanya menyuruh kalian menyapa dengan ramah. Jangan bilang kalau cara kalian menyapa terlalu kelewatan. Sambung Dian Zeng dengan dahi yang dikerutkan. Kami melakukan sesuai anjuran guru kok. Benarkan kawan-kawan? Ucap roh iblis buaya sambil menatap ke arah roh iblis lain. Bisakah ayah bacakan pikiran mereka untukku? Tanya Dian Zeng melalui telepati. Dengan senang hati, putraku. Jawab Dewa Petir melalui telepati. Aku sudah membaca seluruh pikiran mereka. Sebenarnya mereka melakukan. Dewa Petir membisikkan seluruh kelakuan roh iblis yang melanggar ajaran Dian Zeng. Setelah mendengar cara salah para roh iblis untuk belajar menyapa manusia, Dian Zeng langsung marah besar dan langsung menghukum mereka dengan setruman listrik yang cukup membuat mereka kesakitan. Ampun guru! Teriak para roh iblis sambil menahan rasa sakit karena disetrum berkali-kali. Aku akan mengampuni kalian. Setelah kalian meminta maaf kepada Suyan dan semua orang yang kalian sandera. Tenang saja. Aku akan mendampingi kalian agar Suyan tak menghabisi kalian di saat dia melihat kalian lagi. Ucap Dian Zeng sambil menatap murid-muridnya. Baik guru. Ucap para roh iblis sambil memberi hormat. Episode sebelumnya. Chapter 277, Pengumuman Xiao Tian. Episode berikutnya. Chapter 279, Mengembalikan kultivasi Taiwu.